Ya, pemirsa, ayat kursi menjadi salah satu ayat Al-Quran yang paling populer. Sebagian umat Islam, terutama di Indonesia, mengamalkannya sebagai bacaan, amalan, atau zikir harian. Hal itu tak lepas dari keutamaan atau fadilah ayat kursi. Ayat kursi merupakan ayat ke-255 dalam surat Al-Baqarah. Ayat kursi menjadi salah satu ayat Al-Quran yang paling populer. Sebagai umat Islam, terutama di Indonesia, mengamalkannya sebagai bacaan, amalan atau zikir harian. Hal itu tak lepas dari keutamaan atau fadilah ayat kursi. Ayat kursi merupakan ayat ke-255 dalam surat Al-Baqarah. Disebut ayat kursi karena di dalamnya ada kata kursi atau lengkapnya kursiyuhum, yaitu ayat kursi juga pendek dan mudah dihafal sehingga banyak diamalkan. Ayat kursi masyhur dibaca untuk menghindari godaan setan. Dalam perkembangannya, umat Islam membaca ketika memasuki tempat asing atau ketika hatinya takut. Misalnya karena angker. Sebab salah satu fadilah ayat kursi adalah menjauhkan pengamalannya dari godaan setan. Umat Islam baru saja memasuki tahun baru Islam 1446 Hijriah pada bulan Muharram. Ayat kursi bisa menjadi salah satu amalan untuk memperoleh kebaikan di waktu yang akan datang. Setelah rutin, harapannya ayat kursi akan menjadi amalan harian pada waktu-waktu setelah sepanjang tahun. Kiai Haji Muhammad Saifuddin Amirin, pengasuh Ponpes Al-Maliki, dalam kajian Mujahadah Muharram yang digelar di Joglo Kiai Ageng Pekalongan menjelaskan bahwa Rasulullah mengabarkan kepada umat Islam bahwa ayat kursi memiliki keistimewaan. Antara lain, ayat kursi adalah ayat teragung di dalam kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam kisah Nabi menepuk dada Abu Munzir, kemudian Rasulullah mendoakan Abu Munzir agar diberikan kemudahan ilmu. Ayat kursi merupakan induk semua ayat Al-Quran. Tak hanya itu, jika membaca ayat kursi dan dilanjutkan dengan membaca 3 ayat pertama surat Al-Mu'min pada pagi hari, maka Allah menjaga pembaca tersebut sampai sore. Jika dibaca pada sore hari, maka Allah menjaga pembaca tersebut sampai pagi. Dan jika membaca ayat kursi menjelang tidur, maka Allah akan menyertakan malaikat penjaga bagi pembaca, sehingga setan tidak dapat mendekatinya sampai pagi. Setelah mengetahui keutamaannya, Kiai Haji Saifuddin Amirin mengajak kepada para santri-santrinya, alangkah baik jika ayat kursi menjadi bacaan harian atau amalan harian. Ayat kursi bisa dibaca setelah sholat fardu 5 waktu atau setelah sholat sunnah. Ayat kursi juga bisa menjadi bacaan saat ada waktu luang dan bahkan bisa sembari bekerja ringan. Ayat kursi, Sidi Ahmad Zaini Dahlan, salah satu cicit Syabul Qudir Al-Jalani yang menjadi mufti Hijaz, merangkum beberapa hal tentang apa-apa saja yang dilakukan hendaknya lebih baiknya seorang muslim pada saat bulan Muharram. Di antaranya adalah membaca ayat kursi dan doa yang hawil ahwal, minta kepada Allah untuk diperbaiki tahunnya, diperbaiki perjalanannya, diperbaiki segala urusannya. Ayat kursi tentunya Sidi Ahmad Zaini Dahlan ini bukan asal. Tentunya kiblatnya adalah Quran dan hadis. Di antara hadis yang Rasul barang siapa menjaga membaca ayat kursi 1 kali setelah sholat, Allah akan jaga dari api neraka. Bayangkan 1 ayat kursi menjaga daripada api neraka. Tentunya balak atau api di dunia bukan ada artinya. Api neraka saja tersedia, apalagi balak-balak api yang ada di dunia ini tentunya akan dijawab sama Allah Subhanahu. Robani, Batik TV melaporkan.